Hai guys, kenalin namaku Natasha Manuela dan ini adalah video YouTube pertama aku. Jadi hari ini aku pengen share ke kalian pengalaman aku kurang lebih 6 bulan yang lalu. Aku pernah ngalamin breakout yang parah banget, jerawatan, beruntusan di pipi kanan dan kiri bagian sini. Nanti videonya bakal aku tempel juga di sini. Dan selama kurang lebih 6 bulan itu aku nyoba berbagai hal, dokter yang ini, yang itu, obat ini, obat itu. Akhirnya aku udah berhasil nih nemuin perawatan yang cocok nih buat aku. Dan Tara, ini adalah hasilnya guys. Dimana aku ngerasa ini udah bener-bener mendingan banget, gak ada sama sekali beruntusan atau jerawat aktif lagi. Yang sisa itu paling tinggal bekas-bekasnya aja nih, yang spot-spot hitam. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu nih gimana sih pengalaman aku, kayak gimana, cara apa yang menurut aku nggak bener, atau misalkan obat apa sih yang akhirnya cocok buat aku sampai aku bisa sembuh kayak gini, boleh banget kalian lanjutin ya nonton videonya. Nanti aku akan ceritain dari awal sampai akhir. Dan disclaimer juga, aku nih bukan dokter atau ahli kecantikan. Jadi purely yang aku share ini adalah hasil pengalaman aku, hasil konsultasi aku sama ahli-ahli dokter, dan juga hasil browsing aku kayak gitu. So keep on watching ya guys. Oke, jadi aku akan ceritain awal mula munculnya beruntusan yang nyebelin itu. Jadi sekitar 6 bulan yang lalu tuh mamaku pergi ke Korea liburan gitu, dan aku nitip banyak banget skincare, kayak sampai 5 skincare gitu. Dan emang sebelumnya itu aku belum pernah gak cocok sama skincare manapun. Jadinya pas mamaku kasih tuh semua skincare-nya, aku langsung bener-bener pakai semuanya gitu. Maksudnya dengan urutan yang tepat sih, tapi maksudnya langsung aja aku pakai tanpa aku uji coba dulu, mungkin pakai satu-satu dulu seminggu ada nggak yang nggak cocok kayak gitu. Dan alhasil setelah 1 bulan pemakaian ya mulai muncul lah di pipi itu, aku ngerasa kayak ada tekstur gitu, kayak gimana sih, kayak nasi gitu loh di pipi. Tapi waktu itu sih belum ada bentuknya gitu, kayak beruntusannya tuh yang belum terlihat gitu. Tapi udah mulai aneh nih aku rasain gitu. Dan bener aja setelah aku lanjutin terus, bener-bener mulai tampak tuh beruntusan yang totol-totol gitu, sama jerawatan juga di pipiku kayak gitu. Dan akhirnya karena aku nggak tahu mana yang nggak cocok, ya udah aku berhentiin aja semuanya. Langsung gitu. Sebenarnya sayang juga sih, cuma karena akunya yang bandel, akunya yang nggak coba dulu, jadinya aku nggak berani ambil resiko lagi. Ya udah aku berhentiin tuh semuanya. Ya itulah awalnya gitu. Dan setelah aku makin kesini, akhirnya aku tahu itu kenapa. Bisa ada 2 hal sih penyebabnya. Pertama, yang nyebabin beruntusan itu bisa juga karena emang ada salah satu skincare yang kandungannya aku nggak cocok. Atau yang kedua bisa juga karena aku terlalu berlayer-layer pakai skincare, sehingga kayak komedonya atau kotorannya itu tuh nggak bisa keluar gitu. Makanya dia jadi beruntus gitu. Nah, aku punya dua kemungkinan alasan sih antara 2 itu gitu. Ya udah, pertama-tama awalnya tuh aku nggak mau ke dokter dulu karena aku mikir bakal makan biaya banget kan. Jadinya aku nggak ke dokter, aku cuma pakai sabun cuci muka yang acne yang emang biasa aku pakai, sama aku coba pakai obat totol yang di apotek gitu. Apa sih, benzolak ya benzolak. Nah, tapi menurut aku nggak ngaruh sih, maksudnya gak ngurangin beruntusan sama sekali, gak ngeringin sih kalau misalkan di aku. Dan oh iya, aku juga pernah coba nih lihat tutorial di YouTube pakai lemon. Aduh, aku nggak tahu deh, tapi kalau di aku sih aku ngerasanya nggak cocok sama sekali. Dimana yang dipakai lemon itu tuh malah jadi merah-merah, beruntusannya malah kayak meradang gitu. Dan setelah aku tanya ke dokter juga, pada akhirnya ternyata itu kan lemon tuh kayak asam gitu. Ketika asam dikenain sama beruntusan lagi meradang, dia akan memperparah peradangan, yang makanya nggak tahu sih, kalau dari aku nggak nyaranin sih kalau misalkan pakai lemon kayak gitu.
Nah, selanjutnya karena emang aku udah coba ngobatin sendiri di rumah nggak berhasil, akhirnya aku mutusin buat pergi ke dokter. Karena kondisinya pada saat waktu itu tuh berurusan aku tuh udah merah-merah, terutama setelah pakai lemon itu dia jadi bener-bener meradang kalau menurut aku. Dan udah kayak gitu akhirnya pertama aku ke dokter, teman mamaku dulu nih, dokter muka yang dulu pas masa puber aku pernah pakai dokter ini juga gitu. Dan dulu tuh aku cocok banget, dan 1 bulan aja jerawat aku tuh di semua muka tuh udah hilang. Nama dokternya tuh dokter Vanda. Nah udah kayak gitu, yang kali ini aku juga dikasih 4 obat dan aku pakai setiap pagi dan malam. Tapi setelah 1 bulan aku ngerasa beruntusan ini hilangnya sedikit banget. Jadi aku kayak takutnya ini nggak efektif. Makanya aku akhirnya berhenti dan memutuskan buat pindah dokter. Tapi mungkin aja setelah aku pikir-pikir sekarang itu karena aku nggak sabaran aja sih gitu. Sebenarnya kan tetap perlu waktu. Mungkin beruntusan ini tuh beda sama jerawat aku waktu pas zaman dulu gitu. Tapi karena aku udah nggak pede, aku udah nggak sabaran, akhirnya aku mutusin buat pindah dokter. Akhirnya dokter yang kedua itu adalah dokter RH. Nah aku kurang lebih tuh waktu itu ke RH yang di Grand Indonesia kurang lebih habis 500.000 rupiah itu buat konsul sama dapat 4 obat plus 1 facial wash. Dan akhirnya aku pakai juga. Nah karena aku takut ketergantungan obat dokter, akhirnya aku pakai tuh bener tipis-tipis aja. Dan aku nggak mau lebih dari 1 bulan pemakaian karena aku takut banget kalau misalkan ketergantungan. Ya udah, tapi ternyata setelah 1 bulan pemakaian itu juga aku ngerasa gak terlalu ada efeknya juga, emang berkurang tapi gak signifikan. Ya udah akhirnya aku mutusin buat berhentiin juga pakai obat dokter itu. Tapi untungnya gak ada efek samping, gak ada rebound efek dimana tiba-tiba jadi beruntusannya bertambah parah atau kayak gimana. Untungnya gak ada. Akhirnya setelah itu aku mulai browsing-browsing, nyari-nyari info gimana sih nih ngilangin beruntusan ini gitu. Karena waktu itu aku juga nggak pede juga, udah banyak yang temen-temen yang nanyain juga, kok lu sekarang beruntusan sih, kayak gitu-gitu tuh yang sebenarnya bikin jadi agak down, jadi agak nyari-nyari nih gimana sih ngilanginnya ini. Akhirnya dari hasil browsing-browsing aku nemuin juga nih akhirnya metode yang cocok buat ngilangin beruntusan aku. Jadi setelah aku nggak ke dokter lagi, yang aku lakuin adalah yang pertama aku ngelakuin facial. Nah facial ini aku lakuin selama 1 bulan 1 kali aja karena aku nggak mau yang berlebihan. Aku takutnya malah ada efek buruk atau jadi kulitnya jadi nggak kayak dulu lagi gitu. Aku takutnya kayak gitu. Jadi aku waktu itu facialnya ke Rosref. Aku nggak tahu baca Rosref atau Rosref. Jadi tuh kayak facial metode Jepang gitu. Di mall Citraland sih waktu itu aku. Dan apa sih namanya, emang nggak sekali pergi langsung hilang karena mereka tuh facialnya bukan yang kayak bener-bener semua beruntus dipencet gitu, tapi mereka tuh bener-bener facialnya tuh yang mild, jadi yang kayak tunggu yang bener-bener siap untuk dipencet baru dipencet gitu. Kalau misalkan emang belum siap atau misalnya jerawatnya belum matang atau belum kira masih keras gitu, mereka tuh nggak akan maksa untuk mencet atau keluarin komedonya atau nanahnya itu gitu. Jadinya emang lebih gak terlalu sakit, tapi tetap aja sih yang namanya facial pasti sakit gitu. Dan menurutku di situ bagus karena yang tadi tuh sih mild, jadi nggak nimbulin iritasi di kulit aku kayak gitu. Tapi misalkan kalian mau ke tempat facial yang lain juga nggak apa-apa. Tapi aku saranin untuk facial 1 bulan sekali karena kalau beruntusan itu ternyata komedonya itu susah untuk keluar sendiri, nggak kayak jerawat biasa. Kalau jerawat biasa tuh dia akan bisa mateng gitu, tapi kalau beruntusan itu matangnya lama banget katanya. Jadinya harus di facial nih buat ngebantu supaya kotoran atau komedonya itu bisa keluar, jadinya si beruntusannya itu bisa kempes. Nah itu cara pertamaku, tapi pastiin tempat facialnya itu pun harus bersih dan yang terpercaya gitu sih. Oke, dan yang kedua paling aku bisa saranin skincare yang cocok buat aku. Yang pertama itu aku pakai facial wash dari RH karena di kamar mandi barangnya aku males ngambil, jadi ini aku kasih fotonya. Ini kurang lebih 80.000 rupiah, bisa buat 1 bulan. Dan menurut aku ini cocok banget sih di aku. Kayak dia mengandung BHA,
atau salicylic acid. Ini tuh emang untuk jerawat gitu, bisa untuk mematangkan jerawat dan beruntusan. Dan dia juga mengandung scrub gitu, tapi scrubnya mild, jadi sedikit-sedikit dia bisa ngangkat si beruntusan itu sih kalau di aku. Jadi kayak kalau misalkan aku cuci muka tuh sering tiba-tiba kayak apa nih, kayak keluar komedonya yang kayak nasi kering gitu dikit-dikit. Nah, untuk si produk RH ini nggak perlu ke dokter dulu untuk dapetinnya, karena ini bisa beli di counternya atau di official kayak shop di Shopee atau di e-commerce lainnya pun udah bebas dijual gitu. Terus yang kedua, skincare yang menurut aku cocok banget buat jerawatan dan kemerah-merahan bekas beruntusan gitu. Ini COSRX Centella Blemish Cream. Aku nggak tahu sih ini kelihatan atau enggak ya. Nah, ini tuh mengandung centella. Jadi centella itu adalah kandungan atau bahan aktif yang emang bisa nih untuk nyembuhin jerawat dan juga kemerahan di kulit. Nah, jadi ini tuh jadi obat total aku gitu loh, bukan aku pakai seluruh muka, tapi kayak yang beruntusan aku total. Emang nggak cepet sih, tapi kayak semingguan aja ini tuh bisa buat jerawatnya tuh jadi, atau beruntusannya itu jadi matang gitu. Nah, setelah matang, biasanya abis gitu bulan depannya pergi facial, nanti dikeluarin sama mbaknya. Kalau aku sih kayak gitu. Terus, kunci lainnya itu, selain cuci muka, pakai obat total jerawat, yang penting itu adalah hidrasi atau gunakan pelembab untuk kulit. Karena biasanya kulit yang bermasalah itu perlu asupan kelembapan yang cukup buat kulit itu gitu, untuk memperbaiki sendiri nih, supaya kulit bisa memperbaiki sendiri dirinya. Gitu. Nah, kalau aku sih pakainya ini si Emina Bright Stuff Moisturizing Cream. Nah, kalian boleh sih pakai moisturizer apa aja, yang penting cocok buat kulit kalian dan gak bikin tambah jerawatan. Dan yang paling penting itu sebenarnya pastiin kalian tuh pakai skincare atau mungkin moisturizer atau sunscreen yang mengandung SPF. Nah, kalau si moisturizer ini kan udah mengandung SPF 15 sebelum keluar rumah. Emang sih, kalau biasanya mengandung SPF itu cocok-cocokan. Biasanya bisa bikin tambah jerawatan, tambah parah gitu. Cuma, kalian tetap harus nemuin skincare yang ada kandungan SPF-nya. Kayak ini, walaupun SPF-nya cuma 15, tapi maksudnya kalau kita keluar rumah, bisa untuk melindungi kulit kita juga dari paparan sinar UV atau sinar matahari itu. Karena takutnya gini, kalau sinar UV itu tuh bisa membuat kayak jerawat yang udah sembuh tuh nantinya bakal nimbulin bekas yang sangat hitam kayak gitu. Makanya aku saranin kalian banget nih guys untuk pakai skincare yang ada SPF-nya. Biasanya kalau semakin tinggi itu emang semakin bisa melindungi, tapi takutnya itu agak nimbulin efek yang gak cocok untuk muka yang mudah berjerawat. Jadi kalau misalkan kalian takut, kalian bisa mulai dari SPF yang sedikit-sedikit dulu, kayak SPF 15 kayak gitu, untuk kalau misalkan kalian keluar rumah. Udah sih, jadi pas aku pakai skincare yang simple banget kayak gitu, akhirnya berangsur-angsur jerawat aku sembuh. Dan yaudah, ini hasilnya. Jadi kesimpulannya sih kalau dari aku itu tadi, kalau kalian mau ke dokter, kalau emang cocok nggak apa-apa. Tapi karena aku takut ketergantungan, akhirnya aku coba-coba cari-cari skincare sendiri yang cocok buat aku. Selain itu juga pergi facial kalau emang beruntusan 1 bulan 1 kali. Ditambah jangan stres. Jangan pikirin omongan orang. Gara-gara aku sempet jerawatan itu, aku sampai di tahap, di titik dimana aku nggak peduli lagi orang mau lihat aku jelek atau apapun. Aku nggak pakai make up, aku nggak pakai complexion untuk nutupin jerawat aku, karena aku takut itu akan memperparah. Jadi aku sempet puasa complexion selama 2 bulanan. Jadi aku pakai masker. Kalau aku dulu pada kerja kan naik motor, aku pakai masker. Di kantor pun aku pakai masker, karena aku nggak mau dia terkontaminasi, kena kotoran. Terus aku juga nggak pakai complexion. Jadi kayak pengalaman jerawat ini sih bikin aku makin pede, makin cuek gitu, kayak penampilan kayak apa, yang penting bisa sembuh. Dan juga aku saranin untuk banyak minum air putih, sama makan makanan yang bergizi.
Karena walaupun efeknya nggak langsung, tapi percaya deh, kayak minum minuman air putih yang cukup itu ngebantu banget sih untuk penyembuhan jerawat dan juga bekas-bekas jerawat. Oke guys, sekian dari video aku hari ini. Jangan lupa subscribe, terus boleh banget komen kalau misalkan kalian emang suka video ini. Aku nanti pengen bikin video lagi tentang gimana sih ngilangin bekas-bekas jerawat, karena aku sempet abis selesai jerawat itu merah-merah dan juga banyak flek-flek hitam. Aku akan kasih kalian skincare update aku untuk ngilangin si kemerahan itu sama bekas-bekas jerawat yang hitam. So, kindly subscribe ya guys. Jangan lupa juga follow Instagram aku di @natasha emanuela. Thank you.